Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah jika masuk semua. Sebelum belajar, Ibu ada satu ice breaking. Nah, anak-anak ikuti ya. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat, 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 Nah, kalau sudah ice breaking, sudah semangat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa saat masa penjajahan bangsa Indonesia secara lisan maupun tertulis. Belajar tentang peristiwa dalam kehidupan. Nah, peristiwa dalam kehidupan itu kan ada banyak. Jadi hari ini Ibu akan membahas tentang peristiwa masa penjajahan. Nah, sebelum kita bahas peristiwa masa penjajahan, anak-anak Ibu sudah tahu belum apa itu penjajahan atau kolonialisme? Nah, kalau belum tahu, Ibu beritahu ya. Jadi, penjajahan atau kolonialisme yaitu merupakan suatu sistem suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya dari negara tersebut, tetapi negara tersebut tetap berhubungan dengan negara asalnya. Nah, gimana sih Bu maksudnya? Jadi misalnya ada suatu negara mendatangi negara lain untuk menguasai sumber daya alam dan rakyat di negara yang didatangi tersebut. Jadi mereka menjajah negara yang mereka singgahi. Nah, itu juga terjadi di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat memilukan bagi negara kita karena ini berlangsung selama berabad-abad. Awal mula penjajahan atau kolonialisme di Indonesia yaitu datangnya bangsa Portugis pada tahun 1511. Nah, mereka ini awalnya singgah di Kepulauan Maluku. Nah, setelah itu kemudian datang juga bangsa Belanda untuk menjajah Indonesia. Nah, bangsa-bangsa Eropa ini mulai memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap bangsa Indonesia. Awal kedatangan Belanda ke Indonesia yaitu pada abad ke-16 yang dipimpin oleh perusahaan VOC. Pada mulanya perusahaan VOC ini datang ke Indonesia untuk beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Indonesia. Kedua, mereka ingin menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia. Penjajahan bangsa Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, penjajahan Belanda ini merupakan proses ekspansi politik yang berlangsung selama berabad-abad. Nah, bangsa Belanda ini menjajah negara kita selama 350 tahun atau sekitar 3,5 abad loh anak-anak. Nah, hal ini menyebabkan bangsa Belanda hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia. Adapun kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan saat menjajah bangsa Indonesia yaitu mereka menerapkan politik etis atau politik balas budi. Yang kedua, mereka menerapkan monopoli perdagangan oleh VOC. Yang ketiga, mereka menerapkan sistem kerja rodi yang dipimpin oleh Herman William Dendels.
Dan keempat, mereka melakukan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel yang dipimpin oleh Johannes van der Bos. Kemudian mereka juga menerapkan sistem sewa tanah atau landrente pada masa kepemimpinan Boys Kees dan Van de Kapellen. Setelah bangsa Belanda, kemudian pada tahun 1811 datanglah bangsa Inggris ke Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, pada saat Indonesia dijajah oleh bangsa Inggris, mereka itu tidak menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, tapi mereka hanya menguasai wilayah Sumatera, Ambon, Banda Aceh, Jawa, Palembang, dan Makassar. Setelah mereka berhasil menduduki wilayah Indonesia, Thomas Stamford Raffles pada tanggal 19 Oktober 1811 melakukan kegiatannya pertama kali di Indonesia dengan mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk melakukan penelitian di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi menemukan bunga bangkai terbesar di dunia dan diberi nama Rafflesia arnoldi sesuai dengan namanya Raffles dan nama temannya Arnoldi. Kemudian Raffles menulis buku yang berjudul History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor yang merupakan kebun biologi yang berisikan berbagai macam jenis tanaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Raffles pada masa kepemimpinannya yaitu dia membangun hubungan baik dengan penguasa dan raja-raja, kemudian mengembangkan sistem sewa tanah atau pajak tanah, kemudian juga dia menghapus kerja rodi dan perbudakan. Nah, penjajahan oleh bangsa Inggris ini terjadi dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, setelah bangsa Inggris ini ada juga bangsa Belanda yang sempat menjajah Indonesia dari tahun 1400 dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, setelah banyak sekali datangnya bangsa-bangsa Belanda, bangsa Jepang, dan bangsa Inggris ke Indonesia, rakyat Indonesia melakukan perlawanan untuk memerdekakan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, sampailah pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Indonesia akhirnya merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, untuk presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Dan Indonesia sudah merdeka dari 1945 hingga sekarang. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengerti atas penjelasan yang Ibu berikan tadi. Nah, semoga setelah ini anak-anak Ibu juga bisa menyampaikan peristiwa masa penjajahan di Indonesia. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengakhiri, kita jangan lupa berdoa dulu ya.